videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 4, yaitu tema 2, selalu berhemat energi. Subtemanya adalah subtema 3, energi alternatif, dan di pembelajaran kelima. Nah adik-adik, sebelum kalian menonton video kali ini, alangkah lebih baiknya kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 5 secara mandiri. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak dan mencocokkan antara jawaban kalian dan jawaban yang telah kakak berikan. Nah langsung saja kakak akan membacakan materi soal beserta jawabannya di pembelajaran 5 ini ya. Nah di sini setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok, salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Nah di sini ada ayo mengamati ya. Amati makanan yang terbuat dari singkong berikut ini. Nah, kalian bisa mengamati makanan-makanan berikut yang terbuat dari singkong. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, diskusikan dengan temanmu, tulislah hasil diskusimu pada kolom berikut ini. Nah, ada banyak jenis makanan yang terbuat dari singkong, antara lain singkong rebus, keripik singkong, singkong bakar, misro, dan banyak lainnya ya. Nah, ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Ini adalah singkong ya. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pasangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Nah, singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat, terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Nah, dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat. Namun, meski sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka, di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Nah, jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, setuju ya, karena selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Nah, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu, singkong juga dijadikan makanan olahan, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Yaitu tape, getuk, comro, misro, donat, kue, mata roda, dan masih banyak yang lainnya. Bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Singkong olahan seperti keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Diskusikan jawabanmu dengan teman dalam satu kelompok. Nah, kalian bisa mendiskusikannya dengan teman satu kelompok ya. Di sini ada ayo berlatih. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Nah, selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Nah, bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik, cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran.
Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif, bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Nah, perhatikan kembali pernyataan berikut. Penggunaan energi alternatif dari singkong atau bioetanol dapat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Apakah kamu tahu cara mengubah pecahan menjadi persen dari pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Nah, persen adalah nama lain dari per 100. Nah, kita ketahui bahwa 100% sama dengan 100 sama dengan 1, sehingga 1 sama dengan 100%. 1/1 sama dengan 100 dibagi 100 sama dengan 1 sama dengan 100%. Nah, perhatikan hal berikut. 3/3 sama dengan 300/300 sama dengan 1 sama dengan 100%. Jadi 13/13 sama dengan 1300 sama dengan 1 sama dengan 100%. Terus 100/25 sama dengan 12.500 sama dengan 1 sama dengan 100%. Nah, cara mengubah pecahan menjadi persen, perhatikan contoh berikut. 100/100 sama dengan 100%. 1/5 sama dengan titik-titik persen. Cara penyelesaiannya, ubah penyebut menjadi 100. 1/5 sama dengan titik-titik 100. Bagi 100 dengan 5 penyebut, maka kalikan dengan 1 pembilang. Hasilnya adalah 1/5 sama dengan 20/100 sama dengan 20%. Nah, di sini ubahlah pecahan menjadi persen ya. Kalian bisa kakak contohkan 3/4 ini adalah 3 dikali 25 dan 4 dikalikan 25. 4 dikalikan 25 itu kan 100. 3 dikalikan 25 itu adalah 75. Jadi adalah 75%. Langsung ya kakak, di sini 1/4 adalah 25%, 1/2 adalah 20%, 1/10 adalah 40%. Terus, oh maaf ya, ini 10 dikali 10. Maaf ya, tadi ada kesalahan dan di sini kakak akan ulangi. 3/4 itu sama dengan 75%, 1/4 itu sama dengan 25%, 1/2 itu 50%, 1/10 itu 10%. Terus 4/5 itu 80%, 1/5 20%, 3/5 60%, dan 1/8 itu 12,5%, 6/20 30%, dan 8/25 itu 32%. Nah, ini pokoknya kakak sudah menuliskan di sini ya. 3 dikalikan 25 per 4. Nah, ini 3 dikalikan 25 per 4 dikalikan 25. Kalian bisa menuliskannya di buku tulis kalian. Nah, langsung ya, di sini cara mengubah persen menjadi pecahan. Contohnya adalah 50% sama dengan 50/100 sama dengan titik-titik. Ubahlah pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana. Jadi 50/100 itu sama dengan 1/2. Ubah menjadi bentuk pecahan ya. Mohon maaf ya, ada kesalahan. Jadi kakak ulangi. Tadi kan kakak kira ini adalah diubah menjadi bentuk desimal. Nah, ternyata ubahlah menjadi bentuk pecahan. Nah, 35% itu adalah 35/100 sama dengan 7/20. Kita sederhanakan menjadi 7/20. Nah, terus lanjut lagi, 80% itu adalah 8/10, 30% itu adalah 3/10, 40% itu adalah 4/10, 12% itu adalah 3/25, 28% itu 7/25, 60% itu 6/10, 18% itu 9/50, 8% 2/25, 15% 3/20, 32% 8/25, dan 90% adalah 9/10. Lanjut ya adik-adik, nanti kalau ada kakak yang kurang teliti, kalian bisa membenarkan ya di kolom komentar. Selesaikan soal cerita berikut ini. Pak Tagor biasanya mengisi tangki sepeda motornya dengan bensin sebanyak 28 liter dalam sebulan. Setelah menggunakan energi alternatif bioetanol, Pak Tagor menghemat bahan bakar sekitar 1/4 dari biasanya. Berapa persen penghematan yang dilakukan Pak Tagor? Jelaskan. Nah, 1/4 itu sama dengan 1 itu dikalikan 25 ya. 1 dikalikan 25 per 4 dikalikan 25 sama dengan 25/100 sama dengan 25%.
Terus buatlah soal cerita tentang mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Yang pertama adalah ibu membeli sayuran sebanyak 20 ikat. Setelah disimpan dalam kulkas, ternyata 8 ikat sayur tersebut busuk. Berapa persen sayur ibu yang busuk? Terus yang soal yang nomor 2, Pak Wawan memberikan uang belanja kepada istrinya sebanyak 40% dari gajinya sebulan. Berapa bagian gaji Pak Wawan yang diberikan kepada istrinya? Nah, tukarkan soal cerita yang kamu buat dengan teman satu meja dan minta temanmu tersebut menyelesaikannya. Nah, ini adalah hasil teman kalian nanti ya. Diskusikan jawabannya secara berpasangan. Nah, di sini kita lanjut ke Ayu bernyanyi. Kamu akan menyanyikan syair lagu Kering-kering ada sepeda secara berpasangan. Perhatikan cara gurumu menyanyikan lagu tersebut, kemudian cermati penjelasan gurumu tentang tempo dan tinggi rendah nada. Setiap pasangan akan tampil secara bergiliran. Nah, ketika pasangan lain tampil, kamu memperhatikan teknik bernyanyi pasangan yang tampil dan membuat catatan pada kertas yang telah disediakan guru. Catatan lebih diutamakan tentang tempo dan tinggi rendah nada. Lanjut ya, di sini ada Ayu renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kalian bisa menuliskan. Bagaimana yang sudah kamu pahami yang baik, kalian tuliskan yang paham mana. Bagian mana yang belum dipahami, kalian tuliskan yang belum paham yang mana. Apa hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya iya. Bagaimana perasaanmu selama belajar, menyenangkan atau menyedihkan? Kalian tulis di sini ya. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Wawancarai orang tuamu untuk mencari tahu cara membuat salah satu makanan dari singkong. Tulis jawabanmu pada kolom berikut. Nah, kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian. Nah, cukup sampai di sini ya video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir, dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi, soal, dan juga jawaban yang telah kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.